Nggak apa-apa, aku jelasin cara kerja kayak pil dan segala macam. Jadi buat orang-orang yang kayak mungkin oke, mungkin di dunia aku itu udah sangat wajar dimana seks before marriage gitu. Di dunia aku seks before marriage itu cukup sangat amat wajar. Tapi aku tahu di dunia beberapa di dunia kalian itu mungkin enggak. Aku mau kasih tahu cara kenapa aku nggak hamil. Aku minum pil mereknya Yas, itu kayak monthly, jadi tiap hari minum di jam yang sama. Aku jadi nggak hamil kalau keluar di dalam. Jadi cara kerjanya kalian bisa bisa datang ke apotek. Aku kurang tahu di sini harus lihat dokter atau ke apotek doang juga bisa. Kalian minta birth control terserah merek apa. Itu cocok-cocokan. Ada beberapa merek yang aku pakai itu namanya Yas, atau yang satunya itu Yasmin. Itu cara kerjanya, kalian minum secara rutin selama 7 hari. Tapi dalam 7 hari itu jangan keluar di dalam, tunggu sampai itu 7 hari kalian kelar minum, baru besoknya kalian bisa main dan keluar di dalam, dan itu nggak akan hamil. Berarti boleh, tapi pas lagi minum pil itu boleh main. Waktu konsumsi yang 7 hari itu mending jangan. Tapi setelah 7 hari itu nggak apa-apa. Oke, tapi sekarang udah ada kayak tanggal-tanggalan gitu Ci, kayak lu lagi subur apa enggak, lu lagi ini atau enggak, lagi enggak subur. Menurut aku sih jangan. Itu kurang ya? Kurang. Iya sih. Banyak kebobolan karena itu. Iya sih. Itu bisa ngelancarin mens juga, dan buat yang punya mensnya suka kram gitu. Nah, itu bisa pakai itu. Itu bisa ngurangin banget. Berarti itu secara gak langsung sehat dong ya Ci? Sebenarnya nggak apa-apa, itu kayak vitamin jatuhnya. Vitamin ya? Berarti keluar dalam, habis itu minum pil tuh 7 hari, jangan main apa segala macam, baru nanti boleh main lagi gitu. Bukan keluar di dalam selama 7 hari itu, kamu jangan, kalau bisa seksnya pakai kondom aja gitu. Berarti jangan seks dulu, iya. minum dulu pilnya, Iya. baru seks. Iya. Oh, dan itu boleh keluar di dalam. Penasaran banget. Nggak, berarti kalau misalnya udah minum pil, baru 7 hari baru lu boleh, habis gitu lu bebas tuh setiap hari boleh keluar dalam. Boleh. Sampai kapan tuh, ada jangka waktu? Nggak ada. Coba gua pegang. Buat yang mau punya anak, kalian bisa lepas dari pil itu selama 3 minggu. Nah, baru bisa punya anak setelah itu. Jadi nggak masalah. Nah, itu ada kalau satu lagi tuh ada namanya suntik KB. Untuk suntik KB itu setiap 3 bulan sekali. Tapi itu berpengaruh nggak Ci? Misalnya nanti suatu saat gue pengen punya baby, itu berpengaruh nggak karena kita sering minum-minum? Dari aku konsultasi sama dokter bilang sih enggak. Oh, nggak bermasalah ya? Nggak ngaruh guys, berarti guys. Kita tadi bahas sama cowok ya. Kalau sama cewek Ci, tuh, lu pernah nggak Maksudnya sama cewek? main sama cewek? Iya. Pernah dong, pasti dong. Oke. Kenapa you bisa main sama cewek? Kenapa you bisa suka gitu? Karena menurut aku cewek itu kayak art ya, bagus badannya dengan berbagai bentuk lekukan. Setiap cewek itu pasti ada kayak poinnya yang bagus, setiap cewek, maksudnya setiap manusia ya. Oke. Dan aku suka explore aja tentang tubuh. Oh, kalau lu lihat nih, gue poin di mana Ci? Di ini ototnya kamu. Oh, di ototku ya? Anjir cuy, pantesan ya kalau misalnya aku bikin konten gym gitu pada banyak sih. Seriusan? Iya, maksudnya pada orang-orang suka gitu. Iya. Cuman Jadi setiap orang itu ada genrenya masing-masing. gitu ya berarti ya. Cuman gue sekarang lagi nggak gym to be honest, karena adalah lagi nggak kuat sih gue. Bener-bener gue lagi nggak kuat. Lagi nggak fit ya? Iya, gue lagi nggak fit karena gue lagi ada sakit juga sebenarnya. Jadi kayak ya mungkin nanti. Cuman gue suka doing sports sih sebenarnya. Kayak gue kan main golf juga nih. Lo bisa nggak? Nggak bisa ya. You suka karena emang mereka setiap cewek itu punya ciri khas lah, kita bilang ya, punya ciri khas masing-masing. Makanya lu oke. Cuman pertama kali lu main sama cewek gimana Ci? Waktu itu aku mabok. Oh, lu mabuk. Iya, itu waktu di Singapura. Jadi kayak mantan cewekku yang pertama itu
aku emang udah jadian sama dia, tapi kita nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Terus aku main ke rumahnya dia, aku mabok, dan jadinya kayak ya begitu. Buat kalian yang kayak seks terus tiba-tiba kayak nggak sengaja nih keluar di dalam terus takut hamil, kalian bisa minta Postinor. Postinor itu pil emergency. Ada yang kayak pilnya 1, ada yang pilnya 2. Yang 1 itu tinggal minum langsung selama kayak kamu habis seks nggak lebih dari 3 hari. Ya nggak lebih dari 3 hari. Terus ada yang kayak Postinor itu kan 2 pil. Pilnya tuh diminum 1 kali Pagi dan malam ya. Kayak jam 6 pagi terus abis itu diminum lagi jam 6 malam kayak gitu. Ya 12 jam. Terus abis itu udah kelar, nggak akan hamil. Oke. Cuman Ci, kalau gue mau nanya nih, kalau misalnya kita seks, Tapi Postinor, maksudnya emergency pill kalau bisa cuman konsumsi kayak sekali dalam sebulan, jangan terlalu sering karena itu bisa ngerusak cycle mens kamu. Ya, silakan Bu. berarti Ci, kalau misalnya nih ada pasangan di luar sana itu dia mau main tiap hari, oke nggak? Boleh nggak itu? Ya boleh-boleh aja. Cuman kayak ada bahayanya nggak? Maksudnya buat Nggak ada. ceweknya atau apa segala macam? Nggak ada. Oh, oke. Nah, kita bahas yang soal apa sih yang namanya tuh kayak yang di anus gitu, tahu kan? Anal Ya, yang di anal. Ya itu kayak gimana tuh? Lu pernah? Gue pernah tapi gue nggak suka. Sakit banget. Kan? Sakit banget. Nah, itu ada penyakitnya nggak Ci kalau misalnya itu? Soalnya kan yang gue denger ya orang-orang gay gitu tuh sering HIV kena. ya? Iya, kena HIV. Sebenarnya HIV itu penyebarannya itu tergantung kayak kalau itu orang punya HIV ya nyebar. Tapi kalau orangnya dua-duanya nggak punya HIV, gimana caranya punyanya HIV? Bener sih. Cuman katanya itu kalau misalnya nih mau main sama orang lain Tahu itu nggak kenapa dibilang anal itu lebih sering Kena. kasusnya tuh itu ke anal karena setiap melakukan anal itu pasti berdarah. Oh, jadi karena berdarah itu jadinya cancer. Iya, jadi bisa penyebar. cancer dulu nggak sih? Enggak ya? Enggak, maksudnya cancer apa sih Cervix. itu? Cervix ya? Iya. Beda dong. Oh, Itu beda ya? Itu bukan karena itu juga. Itu kan ada suntiknya. Oh iya, benar. Ada apanya tuh? Imunisasi namanya. Iya, benar. Lu udah belum? Udah dong. Udah. Tapi kalau misalnya lu mau main kayak gini, itu lu misalnya mau main sama orang gitu, harus tes HIV nggak sih? Pasti dong. Harus tes dulu ya? Oh, udah. Justru kayaknya lebih aman ya kalian ini ya, karena pasti dites dulu dari kedua pihak. Pasti dong. Oh iya, gue pernah sih. Tuh. Nih, 18 Oktober ya. Non reaktif. You cek HIV ini tuh setiap satu bulan? Ya? 1 bulan sekali dong. Kelihatan nggak sih? Coba. Nah, intinya semuanya harus dicek secara kayak sehat apa enggak segala macam ya. Sebenarnya gue lebih takut sama orang-orang yang kayak Di luar sana iya, ya. kayak pacaran kayak gitu, begitu terus pacarnya ganti terus begitu lagi ke orang lain. Itu lebih nyeremin daripada kayak maaf. Kenapa Ci? Lebih menyeramkan seperti itu daripada yang kayak proper begini. Sebelum collab kita harus kayak kasih kayak Tes HIV-nya ya? tes semuanya. Terus emang ada apa aja Ci? Misalnya kayak HIV, terus ada apa lagi Bang? Hepatitis tuh non reaktif. Ini herpes 0,71 itu negatif. Terus kayak chlamydia, gonoreanya nggak tahu yang di mana ya. Jadi kayak ini bakteri doang. Terus ini HIV yang tadi. Ternyata sangat aman ya guys ya, untuk yang kayak begini tuh udah sampai hepatitis apa ya Ci? Kayaknya nggak penting-penting, cuman HIV AIDS gak sih? Iya. Ya gitu. Itu apa? Ini kita dari Instagram, jadi kayak kita udah bikin, kita kayak fast aja ya, cepet.
apakah mau debut Ci? Misalnya gue mau main OnlyFans, lo oke nggak? Oke. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi saran aku jangan terbuka langsung. Dengan kayak ada orang kan fetishnya kayak pakai kaos kaki dan segala macam, pakai pakaian gym. Nah, kayak gitu juga bisa. Post bikini daripada kamu post for free di Instagram, masukin aja ke OF. Ya sih, jadi duit ya ibu. Iya. Menurut you ini kan orang-orang kan menanya mulu kan, kayak ayo collab. Lu itu collab harus lu suka juga atau lu nggak suka nggak apa-apa? Harus sesama kreator. Aku nggak akan mungkin mau collab sama yang bukan sesama kreator kayak aku. Dan aku nggak ngambil kayak sembarangan orang. Bukan masalah aku suka atau enggak, aku nggak sembarangan aja. Karena hargain ya, ini namanya harga respect dong ya kan, Iya. jatuhnya. Karena aku juga sendiri takut sih. Oh iya sih, tapi kan harus dicek dulu tuh Ci. Tetap aja karena aku nggak tahu orangnya kayak gimana. Bener sih. Kenapa aku cuman mau collab sama sesama kreator yang aku tahu? Itu karena aku bisa lihat dia collab sama siapa aja. Kalau yang sekitarannya itu aman dan bersih, apalagi under agency Jepang sama Taiwan, itu lebih bersih lagi. Mereka lebih rutin. Berarti yang main kayak gini nggak maksudnya nggak rusak ya berarti? Nggak Ya? rusak, bukan orang-orang rusak. Oh, tapi kan ada tuh orang-orang di Indo Ci yang kayak sembarang tuh Ci, yang Nah, kayak itu orang-orang baru yang kayak serem. jual badan yang sama Oke, om-om jujur gitu. itu serem. Iya kan? Iya, itu lebih serem. Hmm. Makanya aku nggak pernah mau yang kayak terima orang-orang yang Udah bebas banget ya? Maaf buat kayak perempuan yang open begituan, aku nggak terima collab sama perempuan yang seperti itu. Bukannya aku menjelekkan kalian, aku ngerti posisi kalian, tapi aku kan lebih ke ranah yang profesional. Jadi kalau aku mainnya nggak hati-hati, karirku mati. Iya, jadinya lo juga jadinya nggak sehat Ci, jadinya kan bisa aja nular kan. Betul. Ci, collab gak sih sama Yunis kira-kira nih, lo mau nggak ajak gue collab? Itu semua di pilihan kamu. Aku nggak akan yang maksa yang kayak gimana. Gitu ya, tapi kalau misalnya secara ini lo suka sama gue Ci? Suka-suka aja. Oh lu suka-suka aja ya? Oh, cuman nggak semua cewek yang kayak lu ketemuin lu suka gitu kan? Enggak Iya, ada yang kayak oke, vibes-nya kamu tuh aku suka. Aku nggak ada cewek yang kayak udah ketemu terus aku lihat vibes-nya tuh nggak enak gitu. Oh, ada ya yang nggak enak gitu vibes-nya? Ada pernah ketemu. Gimana? Dia contoh-contoh vibes yang nggak enak itu gimana? Gimana ya? Kayak kelihatan banget mau monetize aku gitu dan aku nggak suka aja rasanya digunain. Kalau saya enggak ya guys, kita tulus aja ya. Sebenarnya kan kita mau ini, cuman kan ini sekalian ya kita ngobrol terus biar orang-orang tahu. Tapi dia udah pernah kasih tahu belum? Kayak apa yang mau lu share ke orang-orang gitu? Yang menurut lu penting dan menurut lu kayak lu nggak pernah post di mana-mana gitu. Kayak aku kebanyakan ngomong dari online. Jadi apa ya yang aku mau ngomong? Oh, Aku cukup terbuka masalahnya. Iya sih. Cuman lu kenapa mau ya? Misalnya kayak ditanya-tanya gini, ya lu mau aja gitu. Terus kalau misalnya diajak konten lu mau aja. Gitu. Karena nggak ada hal yang perlu ditutup-tutupin. Cuman kan itu privacy. Eventually my privacy itu pasti ada orang yang bakal tahu. Hal-hal seperti ini juga menurut aku ya nggak apa-apa di share. Selama kayak ya pertanyaan-pertanyaannya Masih masuk akal masih ya, masuk masih make akal. sense. Kalau udah yang kayak kerana kayak politik, nah kayak gitu aku kayak gimana tuh, gosipin Teguh ya. Kita gosipin Teguh. Menurut lu Ci, Teguh itu gimana Ci? Teguh tuh orangnya baik tapi sangat amat introvert ya. Aku kerasa banget dia sangat amat introvert. Jadi kayak dia juga ambivert, kayak dia bisa ekstrovert ke kamu tapi kayak buat ke aku tuh pasti kayak masih memilih kata-kata apa yang dia mau bilang gitu ya. Jadi waktu ketemu aku ngerasa gitu, Kokonya lebih enak buat diajak ngobrol karena mungkin Kokonya lebih berani untuk ngomong. Kalau Teguh kan lebih berani di depan kamera. Betul. Tapi kalau di belakang kamera bener-bener malu gitu. Iya sih. Terus kata orang-orang kayak you bikin konten sama dia yang di kasur apa segala macam tuh gimana Ci? Itu mantan aku. Aku ngepost video-video lama di website gratis gitu.
terus pas aja gitu waktunya sama reposter videoku itu di postnya sama Barengan sama si Teguh ya. iya. Jadi orang-orang mikirnya kayak itu mah Teguh, itu tepatnya itu sama suami lu ya. Bukan, itu mantan aku. Oh, sama mantanmu. Oke. Relatif Kalau menurut lu kayak gua ada nggak, Ci? Nggak, lu straight. Cuman Kan jujur seperti yang lu bilang, lu lebih nganggep cewek itu kayak adik gitu ya. Mungkin karena lu kekurangan temen perempuan kali ya. enggak, gue Jadi- cukup picky dan memang kalau mau nyayang orang itu gue milih-milih banget. Jadi ketika dapet temen cewek, gue bener-bener sayang banget, like my sister gitu loh. Jadi kayak bener-bener gue jaga, memang bener-bener kayak bisa lesbian gitu mungkin ya. Cuman gue nggak akan yang kayak ya you gue gitu. Jadi kayak nggak bakal yang kayak gimana yang penting dia aman selama sama gue. Nah gitu loh, kayak gitu sih. Jadi kayak nggak yang gimana karena gue masih suka kontol ya. Karena kayak sangat amat straightforward. Soalnya gini Ci, kalau gue ya, gue jujur pribadi, gue nggak pernah main sendiri. Menurut lu itu aneh atau enggak? Enggak sih untuk perempuan ya. Oh ya, karena menurut gue cewek itu bisa nahan. Bener Bisa, nggak? iya. Iya kan, Lebih kalau bisa cowok tuh nggak bisa nahan loh, tapi kalau cewek bisa. Gue tuh bisa yang berapa tahun tuh nggak main, nggak apa-apa gitu loh. Dan misalnya kayak tidur sama cowok gitu kan, gue nggak main nggak apa-apa. Sama, aku juga. Iya, gue cuma mau kayak ya udah cuman peluk aja gitu loh. Kayak gue mau cuma mau physical touch-nya doang, nggak mau yang kayak gimana. Yang penting gue bisa tidur gitu. Suka Asian, pertanyaannya aja diubah, suka Asian atau Western tip. Asian. Oh, ini gue kira makanan Ci. Bukan ya? Bukan. Bukan emang makanan, cuman gue ganti aja karena ngapain juga. Kalau untuk makanan juga suka Asian. Coba tanyain ke Cibre, bikin konten sama orang negro, mau nggak Ci? Capek juga ya pertanyaannya ya. Aku suka sama Asian size, kayak normal size Asian. Aku nggak suka yang kayak Western size gitu, karena aku nggak suka yang terlalu gede gitu. Gimana ya jelasinnya ya, bukan jatuhnya enak, jatuhnya sakit. Habis itu udah sekali doang main, habis itu robek jatuhnya. Iya. Jadi kayak ini kan lubangnya segini, terus kayak robek di bagian sininya gitu loh. Makin lebar ya? Bukan makin lebar, kayak Ada luka cuma ya? luka gitu loh. Oh, jadi bahaya dong berarti ya? Oke, vagina itu nggak bisa ngelebar. Karena vagina kalau size segini, walaupun ngelebar, waktu seks itu kan ngelebar gini, nanti balik lagi kayak gini. Jadi vagina itu nggak akan pernah bisa yang kayak kebuka gitu loh. Walaupun udah melahirkan. Kalau melahirkan normal ya tunggu kayak 1 tahun 2 tahun, nah itu baru balik normal.